Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT yang membawa kita di malam hari ini dalam keadaan panjang umur, sehat afiat, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dijawab oleh Allah SWT. Alhamdulillah, ya. Kumpul kita malam-malam penutupan majelis sementara. Yang ini Ustaz Aisyah udah jalan, ya. Anda juga subhanallah niatnya hari ini nggak ada acara apa-apa sampai akhir. Subhanallah anaknya meninggal, ya, 2 hari yang lalu. Jadi hari ini khataman, ya. Jadi bisa nanti. Jadi juga anak izin juga lebih dahulu karena mau menghadiri. Makanya itu gerombolan. Biasanya kan nggak bawa dulu. Kalau ini kalau langsung lahir keluarga. Ini udah lama ya. Bawaan kali bawaan sudah hampir 9 bulan. Masya Allah. Sehat, afiat, bertakwa diri, baik semuanya mudah-mudahan jadi solehah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini dalam penutupan sementara sebelum kita membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum kita baca maulid anak ibu sebentar, ya, yang mana kita sekarang udah masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi minggu depan, insya Allah hari Selasa, ya, kalau nggak ada halangan, ya, lancar semuanya hari Selasa insya Allah kita ngadain itu Sya'ban, ya. Itu Sya'ban itu adalah hari terpenting dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat afiat, ya, semua keluarga dikasih sehat afiat keberkahan dalam hidupnya sampai bulan Sya'ban, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu umur, ya. Ini yang meninggal aminnya ada juga nggak kenapa-napa, tiba-tiba telepon, kamu udah telepon. Begitu bang, kalian sehat-sehat aja bu, nggak dibawa ke rumah sakit nggak apa. Ketika memang udah nggak kuat, akhirnya telepon balik udah nggak diangkat, kita samperin ke rumahnya, ternyata masih ada, masih bisa gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit langsung nggak lama dari IGD ke ICU sebentaran doang, besokannya udah meninggal, ya. Makanya nggak ada yang tahu, ya. Iya nggak kenal orang jarang bawa ke majelis, mbaknya lagi sholat, ya. Nah jadi memang umur nggak ada yang tahu bu, ya, umur nggak ada yang tahu. Cuma kita minta doa terus, ya Allah mudah-mudahan masih panjang umur kita adillah. Amin. Ya. Nah jadi ini di Sya'ban adalah ini di rumah ikutan aja sih ya, ya. Jadi ini Sya'ban, ya, sebentar lagi, ya, di hari Selasa insya Allah itu adalah hari yang sangat penting. Ibu-ibu siapkan diri untuk menghadapi bulan Nisfu Sya'ban, yang mana bulan Nisfu Sya'ban itu, hari Nisfu Sya'ban adalah hari penetapan nasib dalam 1 tahun. Bu, bisa tenang. Hari penetapan nasib dalam 1 tahun. Lagi satu. Penetapan nasib dalam 1 tahun kita ke depan, ya. Dibilang makanya di dalam doa Nisfu Sya'ban, ya Allahumma yasha wa yusbit, Allah ngapusin apa-apa. Jadi semuanya ini kita takdirnya Allah ini udah tulis bu, udah tertulis. Tapi Allah masih bisa hapus
yang ada di umul kitab, yang ada di tulisannya Allah, di bukunya Allah masih bisa ngapus. Ya, Allah masih bisa ngapus. Kapan dihapusnya? Di hari nisfu, di malam nisfu Sya'ban. Ya, ketentuannya kita yang udah ketulis itu masih bisa dihapus. Jadi ada kemungkinan besar banget. Makanya ya, kita di nisfu Sya'ban dianjurin baca apa, Bu? Yasin. Baca Yasin. Berapa kali? 3 kali baca Yasin. Pertama niatnya apa? Ya, kita Yasin pertama ya, kan dibilang Yasin 5 guri alam katanya Rasulullah. Yasin tergantung niat apa yang dibaca ya. Maka Yasin pertama, Bu, nanti kumpulkan rame-rame ya, Bu ya. Biasanya di mana, Bu? Masjid, musola, di keluarga. Masjid, musola, ada yang kumpul sama keluarga ya. Kumpul rame-rame ya, baca Yasin yang pertama. Niatnya apa? Untuk panjang umur di taatillah ya. Niat panjang umur untuk mendapatkan umurnya kita jadi berkah dalam taat kepada. Ibu mau nggak panjang umur tapi sakit-sakitan? Panjang umur tapi adanya di atas tempat tidur kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu bilang ya, yang ada merepotin orang ya. Kita pengen panjang umur tapi dalam keadaan taat, berkah umurnya gitu ya. Jadi panjang umurnya kita isinya ibadah, jangan panjang umurnya kita jadinya maksiat ya. Panjang umurnya isinya maksiat. Umur itu panjang tapi isinya maksiat, Allah jangan wajah bilang. Pengen isinya panjang umur dalam taat kepada Allah ya. Pengen panjang umur minta, terus juga minta dalam dikasih sehat afiat juga. Niat yang pertama panjang umur, sehat afiat, yang minta sehat afiat yang manfaat itu diminta ya. Umur kita udah ditentuin sama Allah, cuman kali aja yang tadinya umur kita di besok, umur kita cuma habis isi Sya'ban, besokannya lagi nggak nyampe Ramadan udah kelar, udah dicabut sama Allah, bisa aja dihapus ya. Dengan kita doa tadarruk tuh malam-malam saja, Bu. Malam itu Sya'ban, malam mustajab. Makanya minta doa sama Allah yang punya bukunya ya. Jadi di malam itu Sya'ban itu semua doa-doa kita nih ya. Di yang niat pertama kan kita minta panjang umur dan sehat afiat. Yang kedua kita minta apa, Bu? Minta rezeki yang katsiran, halalan, thayyiban, mubarakan fi. Yang berkah, yang katsir. Pengen yang banyak. Pengen gak yang banyak? Pengen, minta sama Allah. Ya Allah, tahun ini saya mau segini-segini aja rezekinya. Mudah-mudahan tahun depan rezeki saya berlimpah beruang. Itulah yang tadi. Tapi rezeki saya yang berlimpah luas itu saya maunya yang halal. Nggak mau yang dapat rezeki dari yang haram. Ya, masa rezekinya yang haram, maunya yang halal. Yang halal. Ya, kita sama Allah, ya Allah kasih hati rizkan, kasiran, halalan, thayyiban, yang bagus. Jangan dikasih rezekinya yang jelek, makanan udah basi, bajunya udah gak bagus ya. Banyak sih bajunya, makanannya banyak yang halal tapi basi semua, tapi bajunya gak bagus semua, pokoknya rezekinya gak bagus-bagus. Nah, maka kita minta yang thayyib, yang bagus. Halalan, kasiran, halalan, thayyiban, mubarakan, yang berkah ya. Berkah itu ya, kalau berkah banyak tapi kayak ini habis-habis tuh, ada lagi buat bayar ini, ada aja. Alhamdulillah. Kalau uang yang nggak berkah baru bayar apa ya Allah, kagak berasa ya udah habis aja dulu ya, kayak nggak berkah gitu. Maka minta rezeki yang
berkah yang banyak, yang kafir halal tayyiban mubarak, yang berkah. Ya. Nah itu kita minta sama Allah, minta sama yang punya rezeki dulu, yang punya langit, punya bumi, yang gak ada kata mustahil kalau kita minta. Insya Allah, Allah dengan yakin, insya Allah dengan yakin, biiznillah Allah kasih. Ya, mau pengen umroh, pengen haji, pengen apa aja, ya, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan ada jalan, amin. Umroh, yang mau haji, yang mau segala macam. Ya, nah itu. Yang ketiga kita minta apa buat rezekinya? Husnul Khotimah. Ya, pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah diminta. Emang yakin tuh, emang meninggal husnul khotimah lah, pede banget itu. Emang udah ada yang udah ngejamin ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Nggak ada, jangan sombong. Jangan sombong. Siapa kita dosa banyak, istighfar jarang, sholat tobat kagak pernah. Tuh kita tuh pengen masuk siapa tuh? Kita ya, pengen minta husnul khotimah aja kagak pernah. Kayak tak bohong gitu, dia masuk, dia pasti husnul khotimah masuk surga. Ya Allah, maka kita minta, ya Allah mudah-mudahan matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, ya, dimatikan dalam keadaan yang baik. Makanya ini anak pas hadis gak mau pernah bawa begini nih, ada aja iklannya. Gitu ya tuh. Ya, jadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan dimatikan saya dalam keadaan yang paling bagus. Enak gak lu ngeliat orang karena meninggalnya lagi bagus banget, meninggal bagus banget. Meninggal lagi gimana? Lagi hadir majlis taklim, tiba-tiba lagi baca la ilaha illallah, meninggal. Pengen gak? Pengen ya Allah. Saya aja doa bu, kalau saya doa gini, ya Allah kalau mau dicabut nyawa saya, ya cabutkan nyawa saya dalam keadaan saya lagi ngajar, atau saya lagi belajar, atau saya lagi hadir majelis, atau saya lagi hadir maulid, atau saya lagi hadir salam, atau lagi dalam keadaan baik. Ya Allah cabut nyawa saya lagi hidup ya Allah. Minta aja sama Allah, nggak ada yang mustahil. Ya, jangan kita sombong, nggak minta dan bisa. Makanya kita sama Allah, ya Allah dalam keadaan yang bagus ya Allah. Karena kenapa? Orang mau dilihat baik buruknya dilihat akhir hayatnya, bukannya dilihat selagi masa hidupnya, enggak, dilihat akhir hayatnya. Itu jadi penilaian apakah akhir hayatnya bagus, syahid apa enggak. Meninggalnya lagi ngapain? Lagi lahiran, masya Allah syahid. Meninggal tenggelam syahid, ya. Meninggal dalam keadaan yang bagus. Maka kita minta sama Allah, ya Allah saya nggak tahu meninggal saya dalam keadaan apa, jangan matikan saya dalam keadaan su'ul khotimah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi juga bu, nggak cuma tiga itu aja, yakinnya dibaca, niatnya tiga itu. Tapi ibu doa di malam Isya itu doa yang mustajab. Kan saya tidak bikin doa, ya 5 malam yang nggak ditolak doanya sama Allah. Minha itu 5 malam Lailatul Sya'ban, ya Lail awal Lail min Rajab, Allah Lailatul min Sya'ban, ya Lailatul Aidil Adha wa Lailatul Jum'ah. Nah ini bedanya, ya. Nah di antaranya adalah malam itu Sya'ban. Malam itu Sya'ban.
Nah, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mustajab doanya. Minta sama Allah yang banyak. Ya, ibaratnya Bu, ya, malaikat pada malam nisfu Sya'ban ini turun ke bumi dengan membawa catatannya, dengan membawa bukunya. Ya, malaikat turun ke bumi ini doanya hambanya ini yang minta jodoh, yang minta rezeki, yang minta rumah, yang minta ini, yang minta itu, minta lunas utang, minta banyak deh hajatnya. Ya, pengen ini, pengen ini. Jangan lupa hajat akhirat lebih kita utama. Jangan dunia duit aja pikirannya. Ya, kami minta ya Allah, mudah-mudahan mati dan mudah-mudahan apa yang minta disiksa dalam kubur. Pokoknya minta yang banyak ya. Ya, nah kemudian itu malaikat turun Bu sebelum subuh. Ya, pas malam tuh dari maghrib itu ada malaikat. Kemudian ada bukan? Ada. Ini paling dekat apa ada lagi? Bagi batu ini paling dekat apa ada lagi? Belum, yang dekat belum? Oke. Kita kalau ada jawab yang paling dekat aja. Jadi turun nih malaikat nulisin hamba-hambanya apa aja doanya. Kemudian nanti dinaikin sama Allah SWT. Ya Allah, ini permintaan hamba-hambamu. Kalau emang Allah melihat hambanya, iya benar kesian hambaku yang ini benar-benar di tahun ini kayaknya ngemis, minta segala macam, minta begini, minta ini, minta itu, maka yang tadinya gimana sama Allah dihapus, ditulis begitu. Ya, yang tadinya minta hajat apa ditulis sama Allah, kemudian subuh, ya, kemudian pas subuh, ya dinaikin sama Allah nih, Allah ngeliatin hamba-hambanya ditulis apa yang perlu, yang nggak perlu, yang dihapus segala macam. Nanti pas subuh ada subuh diserahin itu kitab kepada malaikat. Nih malaikat, kerjain tugas ente setahun ke depan untuk tiduran. Udah ada setahun ke depan. Jadi dari satu tahun. Jadi tahun ini nih perkumpulan kita di sini nggak terus Bu. Perkumpulan kita habis maghrib, tawakufan, ya lanjut akhidmah, ya udah ada tulisannya. Karena 1 tahun ke depan ketemu lagi ntar hari Selasa untuk penetapan nasib kita 1 tahun ke depan. Penting nggak? Penting banget. Ya, kita aja kalau ini udah yang kita belum ya. Oke, ya. Nah jadi kalau memang pentingnya harus kita luangin waktu, jangan sampai kebablasan, ya, jangan sampai ketinggalan. Kita kalau mau ngantor, mau kerja, mau segala macam, kita prepare dari jauh-jauh hari, mau masuk kerja nih, kerjaan baru apa segala macam ini itu, maka udah persiapan sebelumnya. Nah ini penetapan kita nasib 1 tahun ke depan, ya, maka harus benar-benar. Ya, jangan cuma doain diri kita doang, tapi doain keluarga kita, doain anak-anak kita, ya semuanya kita doain. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dijadiin nasib kita sebaik-baik nasib, ya paling bagusnya nasib di tahun ini. Dan kita minta sama Allah, ya Allah dijadikan Ramadan ini saya Ramadan yang paling bagus, Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling sempurna, yang paling diterima amal ibadahnya. Ya, karena kita nggak tahu mungkin habis Ramadan kita meninggal, kita nggak tahu juga. Ya, maka hal-hal yang kayak gitu jangan sampai kelewatan, jangan sampai kelewatan. Batas waktunya kapan? Dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Kalau udah habis subuh baru mau doa, telat. Jadi ingat kalau bisa ihya ulil ya, hidupin malamnya. Ya, buat sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud tuh, ya. Di malam itu Sya'ban. Berarti kalau hari Selasa berarti malam Rebo. Kita hidupkan malamnya sampai sebelum adzan subuh. Jelas nggak? Ya, nah itu. Kemudian ini adzan yang dekat mana?
يولي بالجبل أهل بريء إن عدل وصلاة ما سبحانه أهلنا وإن إجابة هذا المسجد وسائر الحديث وسائر المساجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد لرسل ولوالدي رسل ولوالدي رسل ولوالدي رسل ولوالدي رسل ولوالدي وارحمهما رحمة صغيرة اللهم بارك لي في أولادي وانفضل ما تدرهم ووفقهم وارزقنا برهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya, tapi di malam-malam mustajab doa yang semua orang dijabah doanya sama Allah, ya, semua hamba dijabah, ada orang-orang yang tidak terijabah doanya sama Allah. Ada orang-orang yang berdoa tapi terhalang doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yang pertama, jangan sampai kita termasuk orang yang kayak gini. Semua orang beruntung doanya mustajab, tapi orang yang 5 orang ini doanya nggak mustajab. Jangan sampai termasuk. Ya. Yang pertama adalah orang kahin. Kahin adalah orang yang jadi dukun. Waliyadzubillah. Ya, orang yang jadi dukun nih, ya, maka nggak diterima doanya sama Allah. Yang kedua, orang yang ngedukun, orang yang berdukun, ya, yang jadi dukun dan yang mendatangi dukun. Kalau sekarang banyak kayak nggak percaya akan adanya Allah, jualan nggak laku, usaha gimana? Nggak nanya pakai usaha deh, katanya orang pinter di sini. Kita datangi orang pinter, ya. Oh ini aja ambil tali pocong lah, inilah itulah. Ya, ada aja bener, taburin tanah kuburan, bener nggak? Ya, persaingan, ya, pekerjaan gitu ya, pengen mendapatkan penghasilan lebih dengan cara-cara yang nggak halal, ya, dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah. Orang yang kayak gini, dia doa di malam-malam di waktu mustajab, dia nggak terima doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai banyak yang pakai kerudung juga banyak bu. Ya, ngaji, tapi begitu kayak nggak percaya. Sampai bahkan ada yang ngomong gitu ya, aduh ustazah saya tuh udah doa loh sama Allah, cuman kayak nggak dijabahnya doa saya, kayak nggak didengerin gitu sama Allah. Ya, bahkan saya sedih kemarin lagi ngeliat berita di mana gitu ya, wanita muslimah pernah umroh kemudian dia masuk Kristen. Saya dengerin ceritanya, saya penasaran gitu ya, saya dengerin ceritanya, dia cuma ngomong gini, iya saya kayak saya kayak di Islam itu saya sholat kok, padahal kata orang-orang sholat tahajud, saya baca Quran, saya segala macam, tapi saya nggak ketemu kedamaian, kata dia. Ya, saya nggak ketemu kedamaian dan doa saya tuh kayaknya nggak pernah dijabah ya. Kemudian saya mikir ada teman saya yang masuk Kristen dan lain-lain. Kemudian saya cari, kemudian saya minta doa, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
kalau memang engkau berkehendak saya masuk agama Nasrani, maka tunjukkanlah kedamaian dalam diriku. Ya Allah. Belum masuk Kristen, ya. Cuma mungkin Allah mengetes kali ya keimanannya. Akhirnya dikasih kayak mimpi gitu ya. Dikasih mimpi kayak kedamaian. Oh inilah jalan kedamaian. Jawaban yang menandakan aku harus masuk pindah ke agama Nasrani. Benar aja. Akhirnya dia masuk ke agama Nasrani. Kemudian dia cari tahu, kemudian dia ngomong saya mendapat damai dalam agama ini dan saya menjadi anak Tuhan Yesus dan astagfirullah. Ini orang yang nggak kuat iman loh, ya, yang nggak ngaji, nggak kuat iman, ya, udah ngombang ambing. Makanya kita selalu minta juga sama Allah, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, agama Islam. Ya, karena sekarang tuh ya Allah akhir zaman. Jadi ya udah deh, apalagi kalau nggak kuat-kuat iman, wah kelar deh bu. Ya. Kemudian, ya, yang pertama itu tadi, ya orang yang dukun. Kemudian orang yang datang ke dukun, ya. Kalau ulama lain ya bu. Ulama lain, jangan ulama dikata dukun, ya. Minta air, kalau sekedar minta air ya itu didoa-doain, ya, dengan Quran, dengan apa, ya nggak ada salahnya. Ternyata juga air kalau didoain ya partikelnya berubah kok. Ya, partikel di dalam air jadi positif, jadi bagus, ya. Makanya udah biarin aja, ya. Tapi kalau misalkan minta sama orang pintar yang begini, ini hati-hati, ya, harus bisa membedakan. Kemudian yang selanjutnya orang yang tidak terijabah doanya adalah orang yang putus tali silaturahmi, yang bermusuhan, gak mau minta maaf. Nah ini nih, ya. Maka kalau ada yang salah satu dari kita saling minta maaf. Turunin gengsi jauh-jauh, ya. Turunin gengsi. Jangan kemakan sama gengsi segala. Ini bukan salah. Masa gue minta maaf? Turun dari gue. Jangan deh, samain deh. Kita mau di malam ini malam yang mustajab buat kita. Mau kita minta maaf, kita samperin. Ya, kita samperin, kita minta maaf. Kemudian dia ngomong gini, oh saya nggak mau maafin. Ya, saya nggak mau maafin. Biarin, pokoknya kamu salah gini-gini. Oh ya udah, yang penting kita udah minta urusannya dia sama Allah. Udah terserah. Yang penting saya udah minta maaf terus dari dalam hati saya nggak mau memutus tali silaturahmi. Saya udah minta maaf benar-benar. Kamu nggak mau maafin, sudah nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan kita putus tali silaturahmi. Jangan perkara kecil. Ini dunia sebentar doang dunia. Hari ini kita akhirat jangan sampai nyesel. Saya nyesel. Ya. Kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah orang yang durhaka terhadap orang tua. Jangan ya. Kita minta ridhonya orang tua nih. Ntar kalau ada salah kata, salah perbuatan, salah apa, kita minta ridhonya sama orang tua. Ya kalau orang tuanya udah meninggal, kita kirimin Fatihah, kirimin bacaan, kirimin segala macam. Mudah-mudahan mereka ridho dengan kita. Ya tapi kalau yang masih ada, minta ngomong, jangan malu, jangan gengsi. Minta maaf. Ada orang tua, minta maaf sama orang tua. Masih ada mertua, minta maaf sama mertua. Karena mertua juga termasuk orang tua. Kemudian yang terakhir adalah orang yang suka minum minuman beralkohol. Ini juga mereka doanya tidak diijabah. Orang tua juga, kalau orang tua nggak ridho kan ridhonya Allah birizal walidain. Ridhonya Allah ada sama ridhonya orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Gimana mau dia berdoanya yang ridho aja enggak. Kemudian orang yang suka minum-minuman keras juga boleh juga. Ya jangan ngomong gini, dikit aja nih nggak apa-apa, kepala aku pusing nih banyak masalah, minum dikit doang dikit gitu, nggak mabok banget enggak. Terus mau ngapain? Ya, kamu nggak punya penyelesaian kan selain minum-minuman keras? Ya, jangan sampai. Ya, nah jadi mudah-mudahan kita nggak termasuk daripada 5 golongan orang-orang yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu
Taala ya. Dan mudah-mudahan insyaallah doa-doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban ini segala hajat-hajat kita ya, hajat di dunia wa hajat di akhirat mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kita disampaikan masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dan mudah-mudahan tawakulan sementara ini kita ketemu lagi habis lebaran dalam keadaan panjang umur, sehat, afiat, mudah-mudahan insyaallah ya. Nanti habis ini saling memaafkan, habis ini kita baca maulid ya. Niatin yang banyak, niat. Iya, kalau ada orang yang udah punya niat, satu niat baik, insya Allah Allah buka 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi habis lebaran, sehat, afiat, panjang umur, kebahagiaan. Ya, mungkin itu saja. Kita akan lanjutkan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.